antek asing. Kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargate Rebel Kingdom. Dan ini adalah series America 250 episode 8 tentang perang Meksiko Amerika. Ini adalah sebelum terjadinya perang saudara ya. Yang kemarin itulah yang kemarin kita reaction. Atau yang video sebelumnya lah bilangnya. Dalam sejarah, Portugal dan Spanyol bisa dibilang adalah bangsa Eropa pertama yang mulai melanjutkan ekspedisi pelayaran global. Tidak mengherankan jika di kemudian hari, mereka menjadi negara yang paling diuntungkan dari rute laut menuju ke Asia dan benua Amerika. Perlahan tapi pasti, kedua negara mulai mendirikan berbagai koloni di seluruh dunia dan yang paling banyak mungkin adalah Spanyol. Berbeda dengan Portugal yang jauh lebih banyak mendirikan koloni di Afrika, Spanyol mencurahkan perhatiannya di benua Amerika. Spanyol mengirim para penjelajahnya yang terkenal seperti Hernán Cortés dan Francisco Pizarro masuk ke pedalaman dan menjelajahinya dengan harapan menemukan kejayaan dan harta yang berlimpah dengan mengalahkan peradaban besar di benua baru itu. Kerajaan besar seperti Aztec di Meksiko dan Inca di Amerika Selatan satu persatu mulai berhasil ditundukkan dan wilayahnya diubah menjadi bagian dari koloni Spanyol. Di sisi lain, negara-negara barat lainnya seperti Inggris dan Prancis malah jauh tertinggal. Mau tidak mau, mereka hanya bisa mendapat sisa-sisa dari Spanyol, yaitu wilayah di Amerika Utara, yang di kemudian hari kita kenal sebagai Amerika Serikat dan Kanada. Pertanyaannya, jika Spanyol lebih awal melakukan eksplorasi dan berhasil di berbagai penaklukan kerajaan-kerajaan Amerika, mengapa Amerika Serikat saat ini jauh lebih besar dan lebih kaya dibandingkan oleh Meksiko dan bekas koloni Spanyol lain? Dan apa hubungannya dengan Perang Saudara Amerika Serikat? Women bikini photo shoot. Dan apa hubungannya dengan Perang Saudara Amerika Serikat? Perang Meksiko Amerika Serikat terjadi di antara tahun 1846 hingga 1848. Akar konflik kedua negara ini dapat ditelusuri setelah Texas merdeka dari Meksiko tahun 1836. Setelah kemenangan di pertempuran San Jacinto, Jenderal Meksiko, Antonio López de Santa Anna, dipaksa untuk mengakui kemerdekaan Texas. Setelah merdeka, Texas mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Pengakuan kedaulatan dari negara lain mencegah Meksiko mendapatkan kembali bekas tanah jajahannya itu. 9 tahun berselang, banyak warga Texas yang berkeinginan untuk menjadikan Texas sebagai negara bagian Amerika Serikat. Namun pihak Amerika Serikat menolak karena nggak pengen jumlah negara bagian yang mendukung perbudakan jadi. Warga Texas yang berkeinginan untuk menjadikan Texas sebagai negara bagian Amerika Serikat. Namun pihak Amerika Serikat menolak karena nggak pengen jumlah negara bagian yang mendukung perbudakan jadi bertambah. Lah, kok begitu? Semua terjadi karena saat itu, situasi politik internal Amerika Serikat terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung perbudakan dan kubu anti perbudakan. Di kemudian hari, hal ini akan berakhir menjadi Perang Saudara Amerika Serikat. Keputusan Amerika Serikat berubah ketika Presiden James K. Polk terpilih di tahun 1844. Presiden Polk adalah orang yang pro terhadap aneksasi Texas. Selain itu, Polk juga tengah gencar untuk mendapatkan wilayah Oregon yang terletak di bagian barat. Texas pun resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat tanggal 29 Desember 1845. Amerika Serikat juga memiliki ketertarikan dengan wilayah California dan teritori New Mexico yang waktu itu dikuasai oleh Meksiko. Sebelum berbagai konflik terjadi, pihak Amerika Serikat sebenarnya sudah memberi penawaran kepada Meksiko untuk membeli wilayah tersebut. Namun pihak Meksiko malah menolaknya. Akibat penolakan ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko mulai memanas. Pemerintah Amerika Serikat merespon penolakan ini dengan mengirim pasukannya ke wilayah sengketa Rio Grande dan Sungai Nueces, di mana kedua negara sama-sama mengklaim wilayah ini. 25 April 1846, sekelompok pasukan kavaleri Dragoon Amerika Serikat di bawah pimpinan Kapten Seth Thornton yang sedang berpatroli berpapasan dengan 2.000 prajurit Meksiko. Permasalahannya, mereka berpapasan di wilayah sengketa. Akibatnya, baku tembak di antara kedua pihak tidak terhindarkan. Dalam konflik ini, sedikitnya 16 prajurit Amerika Serikat tewas, sedang sisanya dipaksa menyerah ke Meksiko.
Begitu kabar mengenai insiden Thornton ini diketahui Presiden Polk, akhirnya Polk dan atas izin Kongres mendeklarasikan perang terhadap Meksiko tanggal 11 Mei 1846. Dengan dikeluarkannya deklarasi perang, maka perang Meksiko dan Amerika Serikat tidak dapat terhindarkan lagi. Perang ini terbagi atas 3 front, yaitu front Texas, front timur, yaitu Veracruz sampai Mexico City, dan front California dan New Mexico. Untuk menaklukkan New Mexico, Presiden Polk mengirim pasukannya yang berjumlah 1.700 prajurit dipimpin oleh Jenderal Stephen Kearny. Kearny berhasil menduduki wilayah Santa Fe. Kemudian tentara pimpinan Kolonel Alexander Doniphan bergerak ke selatan, sedangkan Kearny bergerak ke arah barat. Pasukan Doniphan mampu memenangkan pertempuran di Sacramento dan El Brazito, sampai akhirnya pasukan Amerika Serikat berhasil menduduki Chihuahua. 23 Juni 1846, 60 prajurit Amerika Serikat di bawah pimpinan Kapten John C. Vermont bergabung dengan para penduduk Amerika Serikat di California yang tengah mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Meksiko. Sementara itu, Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Commodore Robert Stockton berhasil menduduki Monterey, Los Angeles, dan San Diego. Walau Los Angeles sempat jatuh ke tangan Meksiko, pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan Kearny dan Stockton berhasil merebut kembali Los Angeles. New Mexico dan California akhirnya berhasil ditaklukkan pada tanggal 13 Januari 1847. Untuk memperkuat klaim Amerika Serikat atas wilayah sengketa Rio Grande, tentara Amerika Serikat di bawah pimpinan Zachary Taylor dikirim ke wilayah tersebut dan membangun benteng pertahanan Fort Texas. Pada 3 Mei 1846, tentara Meksiko mengepung Fort Texas selama seminggu. Tentara Taylor pun bergerak menuju Fort Texas untuk menyelamatkan benteng itu. Namun dalam perjalanan, mereka dicegat oleh tentara Meksiko yang dipimpin oleh Jenderal Mariano Arista. Prajurit Taylor berhadapan dengan prajurit Arista di 2 pertempuran, yaitu di Palo Alto dan Resaca de la Palma. Berkat keunggulan meriam dan senapan yang digunakan Amerika Serikat, kedua pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Amerika Serikat dan pasukan Meksiko di bawah Arista berhasil dipaksa mundur. Musim panas tahun 1846, Taylor memimpin pasukannya yang berjumlah 6.000 prajurit bergerak menuju benteng kota Monterey. Monterey dipertahankan kurang lebih 10.000 prajurit Meksiko di bawah pimpinan Jenderal Pedro de Ampudia. Astro. 21 September, pengepungan pun dimulai. Meriam Amerika Serikat mencoba menembus tembok kota Monterey, namun usaha tersebut sia-sia karena meriam ringan milik Amerika Serikat tidak cukup kuat untuk mendobrak dinding pertahanan. Hari ketiga pengepungan Monterey, pasukan Amerika Serikat mendapat meriam berat tambahan rampasan dari Meksiko. Dengan meriam berat inilah, militer Amerika Serikat akhirnya berhasil mendobrak tembok pertahanan dan memasuki kota. Pertempuran kota pun berlangsung sengit sampai akhirnya Jenderal Ampi II berhasil disudutkan di alun-alun kota dan Taylor menawarkan gencatan senjata kepada pihak Meksiko. Sebagai imbalan, Meksiko memberikan Monterey kepada Amerika Serikat. Setelah menduduki Monterey, pasukan Taylor bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Saltillo. Setelah mendengar bahwa Jenderal Santa Anna bergerak menuju utara dengan kekuatan 20.000 prajurit, Taylor menggeser posisinya melewati gunung di Buena Vista. Sesampainya di sana, tentara Taylor berhasil mengalahkan serangan Santa Anna. Setelah menderita kerugian hampir 4.000 korban, Santa Anna menarik mundur pasukannya yang pada dasarnya hal tersebut telah mengakhiri pertempuran di utara Meksiko. Presiden Polk memilih untuk melanjutkan invasi ke Meksiko melalui Veracruz, dan tujuan invasi ini adalah menduduki ibu kota Mexico City. Dalam invasi ini, Jenderal Winfield Scott ditunjuk sebagai pemimpinnya. Akhirnya di bulan Maret 1847, 12.000 pasukan Amerika Serikat mendarat di pelabuhan sekitar Veracruz, dan setelah pengepungan singkat, kota itu berhasil diduduki. Setelah itu, Scott bergerak menuju pedalaman Meksiko dan berhasil mengalahkan tentara Santa Anna di pertempuran Cerro Gordo di bulan April 1847. Agustus 1847, tentara Scott semakin dekat dengan Mexico City dan berhasil mengalahkan tentara Meksiko di pertempuran Contreras dan Churubusco. Kemenangan ini memberi batu pijakan bagi tentara Amerika Serikat untuk menyerang Mexico City.
Tentara Amerika Serikat juga berhasil menghancurkan pertahanan sekaligus pabrik senjata di Moreno del Rey. Bulan September 1847, tentara Scott mengepung kastil Chapultepec yang juga merupakan akademi kemiliteran Meksiko. Dalam pengepungan ini, ada sebuah kisah yang unik yang kelak akan menjadi legenda. Kisah ini menceritakan para kadet yang masih berusia 13 hingga 17 tahun yang lebih memilih untuk tetap tinggal di kastil dibandingkan untuk pergi mengungsi. Pada akhirnya, semua kadet ini memilih untuk bunuh diri berjamaah dengan cara melompat dari tembok sambil membawa bendera Meksiko. Mereka memilih hal ini dibanding harus menyerah kepada Amerika. Setelah sukses mengepung Chapultepec, tentara Scott memasuki Mexico City dan menduduki kota tersebut. Setelah itu, Scott dan tentaranya menyusuri pedalaman Meksiko untuk menghabisi sisa-sisa tentara Meksiko yang masih mengadakan perlawanan secara gerilya. Akhir bulan September 1847, Meksiko mengadakan serangan terakhir untuk memotong tentara Amerika Serikat. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Santa Anna. Jenderal Santa Anna memulai pengepungan Puebla, namun berhasil dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Joseph Plain. Perlawanan terakhir pun dilakukan tanggal 12 Oktober 1847, namun lagi-lagi, tentara Meksiko berhasil dikalahkan. Perang resmi berakhir pada 2 Februari 1848 dengan ditandatanganinya perjanjian Guadalupe Hidalgo. Perjanjian ini berisi penyerahan tanah yang sekarang menjadi negara bagian California, Utah, dan Nevada, serta bagian Arizona, New Mexico, Wyoming, dan Colorado kepada pihak Amerika. Dalam pertukaran ini, Amerika Serikat membayar Meksiko sebesar 15 juta US dollar, kemudian semua hak Meksiko atas Texas dihapuskan, dan perbatasan secara permanen didirikan di Rio Grande. Seperti halnya perang yang terjadi di abad ke-19, kebanyakan tentara tewas akibat penyakit dari luka yang diterima selama pertempuran. Selama perang, sekitar 1.773 orang Amerika tewas dibandingkan dengan 13.271 yang mati akibat penyakit. Sedangkan sekitar 25.000 prajurit Meksiko tewas dalam pertempuran. Amerika Serikat mendapat wilayah yang cukup luas dari perang ini. Ditambah beberapa hari setelah California menjadi wilayah Amerika Serikat, emas yang melimpah ditemukan dan memberi keuntungan besar bagi pemerintah Amerika Serikat. Nantinya banyak warga Amerika Serikat dan imigran yang berbondong-bondong datang ke California untuk menambang emas, dan peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan Demam Emas California. Perang Meksiko-Amerika juga menjadi awal dari karir militer jenderal-jenderal yang terkenal saat Perang Saudara. Mereka adalah Robert Lee, Ulysses Grant, William Tecumseh Sherman, George McClellan, Stonewall Jackson, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang memimpin perang ini nantinya juga ada yang menjadi Presiden Amerika Serikat, seperti Zachary Taylor, Ulysses Grant, dan Franklin Pierce, yang juga menorehkan namanya dalam sejarah perang ini sebagai orang yang sangat menentang perang antara kedua negara ini. Menurutmu, apakah yang terjadi dalam sejarah dunia apabila Meksiko yang menang dalam konflik ini? Apakah Meksiko bisa menjadi negara sebesar dan adidaya seperti Amerika Serikat yang kita kenal hari ini? Oke, sampai di sini videonya ya.